Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Bu Winda. Sekarang kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, menceritakan kembali isi cerita. Yang kedua, mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah. Pada dahulu kala, Indonesia memiliki banyak sekali kerajaan, baik kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Bagaimanakah perjuangan para tokoh kerajaan? Yuk kita simak salah satu perjuangan tokoh cerita kerajaan Hindu, yaitu cerita tentang Raja Purnawarman. Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Tuti. Sekarang kita akan belajar perjuangan para pahlawan. Pahlawan yang akan kakak ceritakan tentang perjuangan Raja Purnawarman yang hidup di masa kerajaan Hindu. Bagaimana sih kisah perjuangannya sehingga ia dikenal sebagai panji segala raja? Yuk simak ceritanya sama-sama. Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanagara dimulai pada tahun 395 Masehi. Dia merupakan pahlawan bagi rakyatnya. Karena berjuang dan bekerja keras membangkitkan rasa persatuan dalam masyarakatnya, supaya mau bekerja sama dan bergotong royong menggali saluran air agar terhindar dari bencana alam berupa banjir. Lalu ketika pada saat musim kemarau tiba, lahan pertanian tetap subur dan tidak kekeringan. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat kerajaan Tarumanegara sangat senang karena lahan pertanian subur, hasil pertanian berlimpah, dan mereka tidak kekurangan bahan makanan. Selain membangun saluran air, Raja Purnawarman juga berjasa memberantas perompak. Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara dan pantang menyerah untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman. Sama kepemimpinannya, rakyat di kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat atas perjuangannya, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan Prasasti Ciaretun. Bagaimana? Apa adik-adik masih ingat perjuangan Raja Purnawarman untuk rakyatnya? Raja Purnawarman telah membangkitkan rasa persatuan dalam masyarakatnya untuk mewujudkan hidup aman dan sejahtera. Bekerja sama dan bergotong royong merupakan contoh sikap persatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga membutuhkan sikap persatuan. Persatuan sangat penting dalam mencapai tujuan. Pekerjaan yang sulit terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Misalnya piket kelas. Membersihkan kelas terasa ringan dan cepat bersih. Tanpa sikap persatuan, membuat mudah diadu domba dan menghancurkan rasa persaudaraan. Misalnya, perkelahian antar siswa. Raja Purnawarman memiliki sikap kepahlawanan yang patut menjadi teladan bagi kita jika kita menjadi seorang pemimpin. Apakah adik-adik tahu apa itu sikap kepahlawanan? Seperti
apa sih sikap kepahlawanan itu? Sikap kepahlawanan yang bisa adik-adik temukan pada cerita tadi seperti berani dan pantang menyerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya agar dapat hidup aman dan sejahtera. Nah, sekarang tugas buat adik-adik. Tulislah kisah tentang perjuangan Raja Purnawarman dengan bahasamu sendiri di selembar kertas. Ingat, pakailah kosakata baku dalam tulisanmu ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar. Setelah mengamati video tadi, sekarang kalian ceritakan kembali cerita di atas dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya kita akan pindah ke materi IPS, yaitu yang berkaitan tentang kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan peninggalannya. Perhatikan layar di bawah ini. Ada beberapa tokoh terkenal dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Di sini ada Sultan Iskandar Muda, Sultan Hasanuddin, Mahapati Gajah Mada dan Ken Arok, serta Raja Bala Putra Dewa. Kemudian kita ke sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Awalnya mereka berasal dari pedagang India yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan pelayaran Nusantara. Kemudian kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha menghasilkan beberapa seni bangunan, seni rupa dan ukir, seni sastra aksara, sistem kepercayaan, dan sistem pemerintahannya menjadi Hindu-Buddha. Ada juga kerajaan yang terbentuk pada masa Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Sriwijaya, Mataram Kuno, Kediri, Singosari, Majapahit, Buleleng, dan lainnya. Peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha. Ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lainnya. Bagaimana dengan kerajaan zaman Islam? Awal mulanya Islam sudah masuk di Indonesia pada abad 7 Masehi. Ada beberapa kerajaan bercorak Islam di Indonesia seperti Kerajaan Aceh, Demak, Batam, Cirebon, Gorontalo, Samudra Pasai, dan kerajaan lainnya. Peninggalan kerajaan Islam di Indonesia yaitu adalah masjid, makam, hikayat, karya batu, kaligrafi, syair, dan lainnya. Perhatikan, ini adalah contoh masjid di Indonesia peninggalan kerajaan Islam. Nah, kalian sudah mengetahui kan bagaimana pahlawan-pahlawan Indonesia pada kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Mereka memiliki sikap-sikap kepahlawanan yang perlu kita teladani. Apa saja sikap-sikap kepahlawanan itu? Yang pertama adalah rela berkorban, kedua berani, ketiga membela kebenaran dan keadilan, 4 kesatria, 5 patriotisme. Perhatikan pada layar. Ini adalah contoh sikap kepahlawanan. Yang pertama, menjenguk teman yang sakit, merawat lingkungan sekitar, membantu teman yang sedang kesulitan, menyumbang untuk korban bencana alam, ikut kerja bakti, berani meminta maaf kepada teman. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta peninggalannya di Indonesia, yuk kita saksikan tayangan video berikut. Kita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Apakah kalian tahu apa nama bangunan ini dan apakah kalian pernah ke sana? Ya, ini adalah Keraton Kadariah yang merupakan salah satu peninggalan sejarah yang ada di kota Pontianak. Lalu, tahukah kamu bangunan sejarah Indonesia yang menjadi 7 keajaiban dunia? Ya, jawabannya adalah Candi Borobudur. Lalu, tahukah kamu pada masa kerajaan siapakah candi tersebut dibangun?
Untuk mengetahui jawabannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Kelas 4 semester 1, tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan dengan kompetensi dasar dan indikator seperti berikut ini. Kita akan mempelajari tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia mulai dari lokasi, pendiri, deretan raja, peninggalan sejarah, dan juga keruntuhan. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis karena terletak di antara dua benua dan dua samudra yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia melalui teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, arus balik, dan gabungan. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, didirikan oleh Kudungga pada abad keempat dengan masa keemasan pada masa Mula Warman. Adapun peninggalan kerajaan Kutai antara lain Prasasti Yupa, Ketopong Sultan, dan juga Kalung Uncal. Kemunduran kerajaan Kutai berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dharma Satya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-8, Pangeran Sinum Panji Mandapa. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dan dengan kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dijuluki sebagai Panji segala raja karena ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada beliau, telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Careten. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Kebun Kopi dan Prasasti Careten dan lain-lain. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Tarusbawa. Kerajaan Singasari terletak di Singasari, Malang yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dengan Raja Kertanegara yang mencapai kejayaan. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Singasari, ada Candi Jago, Arca Dwarapala, dan lain-lain. Ironisnya, penyebab runtuhnya kerajaan Singosari terjadi pada masa kejayaan di bawah Raja Kertanegara. Kerajaan Majapahit terletak di Sungai Brantas, Kota Mojokerto, Jawa Timur, dengan raja pertamanya Raja Wijaya pada tahun 1293 Masehi dengan kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat di kerajaan Majapahit dengan patihnya yang bernama Gajah Mada. Kedua tokoh ini terkenal dengan sikap pantang menyerah, kuat, pemberani, gagah, dan bijaksana dalam memerintah kerajaan Majapahit. Adapun peninggalan kerajaan Majapahit, Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, dan lainnya. Kerajaan ini runtuh akibat perang Parekrek antara menantu dan anak laki-laki Hayam Wuruk tahun 1405 sampai 1406 yang kemudian memunculkan Wikramawardhana sebagai pemenangnya dan Lingabumi ditangkap kemudian dipenggal. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan pertama yang bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan Kalingga terletak di Jawa Tengah, didirikan oleh Prabu Wangsumurti pada tahun 594 Masehi dengan kejayaan pada masa Ratu Shima. Adapun peninggalan kerajaan Kalingga yaitu Prasasti Tukmas, Candi Angin, dan lainnya. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holi ini mengalami masa kemunduran karena kalah saing dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanaga pada abad ke-7 dengan kejayaan pada masa Raja Bala Putradewa. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Adapun peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kedukan Bukit, dan sebagainya. Kemunduran kerajaan Sriwijaya terhadap daerah kekuasaannya disebabkan karena beberapa peperangan yang dimana hal ini seperti serangan dari Rajendra Chola I, dinasti Chola di Coromandel, India pada tahun 1025. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah yang kemudian pindah ke Jawa Timur. Mataram kuno atau Mataram Hindu merupakan sebutan untuk dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra.
Dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732. Beberapa saat kemudian, dinasti Shailendra yang bercorak Buddha Mahayana didirikan oleh Banu pada tahun 752. Kedua dinasti ini berkuasa berdampingan secara damai. Nama Mataram sendiri pertama kali disebut pada prasasti yang ditulis di masa Raja Balitung sebagai Raja Kejayaan. Adapun peninggalan kerajaan Mataram kuno antara lain Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Plausan, dan lain-lain. Kemunduran kerajaan Mataram kuno ini terjadi karena serangan mendadak dari kerajaan Lauram atas bantuan kerajaan Sriwijaya pada tahun 1016 Masehi, sehingga kerajaan menjadi runtuh dan lahir kerajaan baru dengan Airlangga atau menantu raja terakhir sebagai rajanya. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Indonesia, yang didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 dengan kejayaan pada masa Sultan Malik Az-Zahir. Adapun peninggalan kerajaan Samudra Pasai antara lain Cakradonya, makam Sultan Malik Al-Saleh, dan lain-lain. Pada abad ke-15, kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka dan kemudian dikacaukan Portugis pada tahun 1511 sampai 1520. Akhirnya kerajaan ini dihisap Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Kerajaan Aceh terletak di Nangro Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1496 dengan kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Beliau juga pernah melakukan serangan terhadap Portugis, tetapi serangan tersebut tidak berhasil. Meskipun begitu, Aceh tetap merupakan kerajaan yang merdeka. Namanya kini diabadikan pada Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Beliau dikenal sangat piawai dalam membangun kerajaan Aceh Darussalam. Adapun peninggalan kerajaan Aceh antara lain Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Aceh diantaranya ialah tidak adanya pengganti yang baik setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda. Faktor ekonomi yang semakin menurun, munculnya kerajaan baru yang lebih baik. Kerajaan Goa Talo terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang didirikan oleh Raja Goa yaitu Tumanurung sekitar 1300 Masehi dengan masa kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Oleh Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana, dan karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Adapun beberapa peninggalan kerajaan Goa Talo, antara lain Benteng Fort Rotterdam, Batu Palang Tingkang, dan lain-lain. Keruntuhan kerajaan ini akibat adu domba yang dilakukan VOC antara Makassar dan Bone sehingga Belanda menyerang dari laut, sedangkan Arupalaka Raja Bone menyerang dari darat dan memaksa Goa Talo menandatangani perjanjian Bongayat pada tahun 1667. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha Mahayana. Jangan pernah melupakan sejarah ya, karena sejarah merupakan identitas bangsa. Link bahan ajar dan evaluasi dapat diakses melalui tautan berikut ini. Selamat belajar dan semoga sukses!